Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan solat maghrib berjamaah dan diikuti dengan kajian remaja. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita buka acara pada malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam wirid remaja gini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kajian kita berkaitan mengenai musibah. Kata-kata musibah itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Dan apa arti musibah? Musibah, apakah sama jo azab? Kulah azab, kulah musibah. Maka harus kita duduan. Yang musibah apa yang azab. Kadang kalau bahasa awaknya coba kalinco saja. Kalinco saja mengecek. Ku musibah, ku azab, ku azab, ku musibah ku. Secara garis besar ya, musibah itu biasanya menimpa orang-orang yang beriman. Kalau azab itu orang-orang kafir,
orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dalam surah At-Taghabun Allah jelaskan ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidaklah suatu yang menimpa yaitu musibah kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Terjadi musibah itu karena izin dari Allah. Karena izin dari Allah berarti balik ke siapa? Ke Allah. Itu satu. Surah At-Taghabun ayat 11. Kemudian dalam surat Al-Hadid disebutkan lagi mengenai musibah ini. Ayat 23, ayat 22. Ma asaba bim musibah, tidaklah yang menimpa dari musibah fil ardi, di muka bumi, yang terjadi di bumi kan, wala fi anfusikum, dan begitu juga yang terjadi pada dirimu sendiri. Ada bencana alam di muka bumi ini. Ada lo musibah menimpa diri wak, sakit, kematian, bahkan tertusuk duri. Itu menimpa siapa? Diri awak. Kalau fil ardi, gunung Merapi meletus, banjir, tsunami, galodo, dan yang terjadi di muka bumi, gempa, dan yang terjadi pada diri sendiri, illa fi kitab, kecuali telah tertulis dalam kitab Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum kejadian musibahku terjadi, nyolah tertulis dalam kitab Allah. Telah tertulis di mana? Kitab Allah. Telah dua ya. Yang pertama tadi, musibah terjadi karena izin Allah. Kemudian yang kedua, apapun musibah yang terjadi, baik di permukaan bumi ataupun pada diri kita sendiri, sudah tertulis dalam kitab Allah sebelum kejadian itu terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bakok sampai terjadi musibah tadi. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Kok bertanya-tanya, bakok coy kona musibah, alah nan terjadi kini ko, bakok coy kona kejadiannya. Alun pernah semua idik coy ko kejadian kini lo baru kamu. Allah jelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 30.
Wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah yang menimpa kamu dari musibah, fabima kasabat aidikum, itu dikarenakan perbuatan dosamu. Ulang balik. Dan tidaklah yang menimpa kamu dari musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan dosa kamu. Sampai situ lah jelas kan? Lah terjawab. Bakok terjadi Ustaz? Dosa. Nama dia tahu siapa? Allah. Karena dosa manusia. Jadi karena sedosa. Dan dosa paling gadang tu maraso ndak berdosa. Itulah dosa paling gadang. Alulah salah wa. Itulah dosa gadang tu. Alulah salah wa. Maraso ndak berdosa tu dosa. Fala tuzakku anfusakum. Dan janganlah kamu menganggap dirimu itu suci. Jangan menganggap waklah barasi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang terjadi kodek dosa. Nah, ana mampa capek datangnya musibah tadi. Ya kan? Ayah mampa capek. Bakok capek na datangnya. Dan bakok di negeri-negeri orang kapia. Orang kapianya sabalik. Sakaliliang orang durakosa. Ndak ada yang beriman ke Allah. Bakok aman-aman sana Ustaz. Bakok tiba di negeri yang orangnya banyak Islamnya, orangnya lai salat di situ. Bakok di situ terjadinya. Bakok di negeri-negeri yang kapia, sabana kapia tu ndak terjadi musibah tu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada orang kafir dalam surah Ibrahim ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Dan janganlah kamu mengira, janganlah kalian menyangka ya Allah, bahwasanya Allah itu ghafilan, lalai, lengah. Ndak Allah perhatian tentang ananlah di kerajaan oleh orang-orang yang zalim. Orang yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa. Bakok ndak datang di situ musibah atau azab. Bakok di negari awak kulo Sumatera Barat kulo tibo no. Di negari nak makan babi ndak ada. Kan tuan? Kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya itu hanya Allah undur untuk mereka. Azab namanya. Untuk orang-orang yang kafir, nyo bermaksiat, ndak Allah pangapangan di muka bumi ko, maka Allah undur azab. Allah undur
sampai hari terbelalaknya mata, hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah undur. Nah, untuk orang-orang yang kebanyakan di situ orang beriman dan ini membuat dosa, dan yang memancing bako datangnya musibah kayaknya tu, yaitu ketika orang beriman membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Wak tahu di situ tampek maksiat. Wak tahu di situ, aduh tampek lo maksiat. Di sini ada lo tampek maksiat. Sini ada lo tampek orang narkoba. Di sini ada orang minuman keras. Tahu wak. Tapi orang kampungan yang orang di daerah itu diam saja. Dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu 'adzaban min, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, Nabi bersumpah. Sumpah Nabi, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ajak orang kanan elok. Kau ada maksiat, cegah kemaksiatan tu jangan dipadiase. Atau kalau tidak, maka akan datang hukuman dari Allah. Datang musibah. Dia awak yang orang beriman ko mendiamkannya. Thumma tad'unahu. Kemudian kamu berdoa pas musibah itu terjadi. Ya Allah, ya Allah. Pas musibah terjadi, fala yustajabu lakum. Maka tidak akan diterima lagi doamu. Pas musibah itu doa tidak diterimanya dari Allah. Baca ronya tidak tiba musibah, ya Allah, jauhkanlah musibah dari kami, ya Allah. Caranya ajak orang kanan elok, cegah orang dari namungkar. Masih ada orang mendakwahkan agama, maka di negeri itu Allah jauhkan dari musibah. Bakok tiba musibah ko Ustaz, dek dosa tadi di kerajaan oleh orang yang bermaksiat, orang beriman diam saja. Kok masalahnya? Dan masyarakat aniang seh. Kalau tetap modeko, tidak tertutup kemungkinan akan datang musibah balik. Dia orang beriman mendiamkan kemaksiatan. Dan Nabi bersumpah, demi Allah, kalau tidak kalian suruh orang kanan elok doh, dan tidak kalian tagah orang dari namburu, maka akan datang musibah dari Allah. Dan ketika itu kalian berdoa, doa kalian tidak lagi diterima Allah. Sama yang elok-elok bau to yo, jangan kancang-kancang elok-elok bau to. Hanya ugal-ugalan bau to. Kalau mak di parit nase bau to nya.
Pas lah balantak, sedang balantak tu, ambo kai elok lai. Amak lo makabu doa di sini. Lah balantak baru mengecek, ambo kai elok lai. Lah balantak yang kena baca lai, mana kena makabu. Kai elok tu sabalun itu. Sabalun itu. Nah, kalau awak ingin musibah ko jauh dari negari awak, pertama jauhi maksiat. Yang kedua, kalau ada orang bermaksiat, dakwah. Saya nak dakwah ke ustaz. Oh, enggak ustaz saya doh. Nyak wali, nyak jorong, nenek mama, orang kampung, pemuda, remaja masjid. Jangan didiamkan. Harus membawa dengan kekerasan. Nabi tidak ada menyuruh dengan kekerasan. Berdakwah itu dengan mengajak. Datangi orang tu, nandak salat ajak salat. Yang bermaksiat ajaknya mantian kemaksiatan. Itu saya bagi Allahnya. Tidak memasuk. Manalah diajak. Diajaknya karena elok. Ditagahnya dari namburu, alah terus gitunya. Terhalang musibah jadinya. Tidak jadi musibah turun. Karena dek masih ada orang majak-ajak karena nelok. Pernah datang ke masjid awak ke jemaah tablik. Yang berjemaahnya kadang bertujuh, salapan. I'tikaf di masjid 3 hari pernah. Manganyo. Majak orang kah? Ke masjid ya kan? Ah itu nang kawak dukuang. Itu nang kawak dukuang. Mbak mendukuangnya awak tukang tunjuknya. Ustaz. Ah tu rumah tu orang dak salat dah Ustaz. Kalau ndak tahu awak muncung awak mengecek majak orang tu, surah orang tu ngecek. Ya kadang kan awak sama awak sakampung awak kan adalah barik-barik mengecek. Pas orang tu datang baunya. Surah orang tu mengecek. Kalau ikut lai di kerajaan kau contohnya salat ya. Lai muah jo majak-ajak orang salat ke masjid, terhalang jo musibah datang. Tentu orang tu tidak bisa hanya tiap hari di masjid awak dah. Tu siapa menarihan awak? Orang tu paling 3 hari di masjid. Sudah tu nyopai lo pulang lo ke kampung masing-masing. Atau balai awak nak di kampung kau. Saling main-ingin. Itulah penghalang datangnya musibah. Kalau nak kabadoso, ndak pasti setiap manusia kau punya dosa. Dosa kau lah yang mendatangkan musibah. Dek doso. Tetapi ada penghalangnya biar doso ko ndak dia musibah ko ndak datang gara-gara doso. Dakwah. Harus berhasil Ustaz. Oh ndak lah. Yang penting diajak. Itulah terhalang tu musibah tu datang. Ikoko yang kurang di awak kini peduli. Kadang bang ngecek, kadang anak awak ada pada asal. Anan jelas jan awak ngarajan orang tu tasarahinyo. Koko masalah. Dalam hadis surah Bukhari, Nabi SAW memberi perumpamaan. Hadis sahih. Perumpamaan orang yang dalam kebaikan, nancik dalam kebaikan, nancik dalam keburukan. Seperti batasnya itu adalah seperti sebuah kapal laut. Orang naik kapal laut kok 2 tingkek. Ada orang nan di atas, ada orang nan di bawah. Maka orang nan di bawah nyo butuh air.
butuh hayya. Dewa para luaya na kinya. Sedang di tengah laut. Kecenan surang air tu ndak jauh-jauh na doh. Pas di bawah kapal ko bana. Di bawah kapal ko. Wah mampiaknya lubang isi kapal ko. Pi air langsung. Tu hadis tu Bapak. Kalau kateh wak jauh mek. Panjang lo kateh lu. Panjang lo langsung sa kapal ko. Keluar ia gadang langsung. Kecik. Kecik orang di bawah, berarti orang bawah ko cadiak ko bodoh. Cadiak na ko bodoh. Nan di bawah ko mambi aye lubangi kapal ko. Bodoh na ko cadiak. Bodoh. Orang yang bermaksiatnya babuek dosa kajonya. Kalau di lubangnya nanti jadi tengkaramlah kapal ko. Lalu orang yang di atasnya kecena. Yang di lantai 2 dan di atas kapal. Kalau nan di atas ko mampadian di padian saya orang di bawah ko melubang. Lian suana orang di bawah ko melubangi di bornya. Kalau orang di atas hanyang sa, ana terjadi. Apakah orang yang di bawah sana karam? Jo kadua-duanya nan di atas, jo nan di bawah karam. Tu baca ronyo biar kapal ko ndak karam. Orang yang di atas harus maingean. Mencegah. Oh, jangan karajo itu, jangan karajo itu. Minimal kamamborjo orang ko diangkat tangan di pacian tangannya. Dan jadi hemato borko ndak ke lantai galah. Nombor ko hidup je tarif misalnya. Dan jadi hemato bor ndak ke lantai. Selama itu. Tapi kalaulah sama-sama niang sah, cek orang di atas, padia salah. Tu kan orang bawah, nan jeleh wak nan di atas, jangan satu-satu. Sama karamnya. Itulah perumpamaan kecek Nabi, batasan. Kalau ada orang bermaksiat di kampung awak, di negari awak ko, lalu awak mengecek, biasalah inyo nak kabadoso surang. Kan inyo nan kabadoso kan itu bahasa Arab. Inyo buat inyo nan kanang gong dosono nan jeleh wak ajan mode itu. Samo kana musibah. Nan inyo kana musibah nan awak kana juo. Maku harus ado yang mainge-ingean. Mainge-ingean. Aku jo pepatah orang awak tu, orang siswa sabana rancak. Atuh lupo-lupo maingean. Wah ndak bangi-bangi urang dah. Cuman lupo-lupo maingean. Odah. Ko lupo-lupo maingean sana gua. Aduh. Yo hari lampi Jumaat aku Jumaat balai. Tu basonya. Tapi kalau ditunjukna kan yang no bangi orang awak kan gengsinya tinggi. Dah, jangan lupa lo Jumaat tersinggung tu. Jangan sampai lupa lo dah Jumaat godo tersinggung orang awak macam itu. Walaupun tak ke Jumaat tapi tetap tersinggung na. Aja wek no kalau nyabangi. Pa Jumaat paina lah seorang, supaya salah seorang. Itu je. Aku harus pandai-pandai berdakwah Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun, apa perintah Allah? Kan Nabi Musa. Nabi Musa orang mulia, nabi orang mulia. Firaun orang paling kurang ajar, paling durhaka. Orang paling mulia mendatangi orang paling kurang ajar, paling hina. Firaun namanya. Akhir perintah Allah ke Nabi Musa. Ku pelajaran dia. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah oleh kalian berdua wahai Nabi Musa, Nabi Harun, ucapkan kepada Fir'aun itu qawlan layyina. Layyin, ucapan yang lemah lembut.
Ka Fir'aun mengecek di surah di Allah kan. Ngeceklah je Fir'aun tu lemah lembut. Ada seorang ulama datangnya ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid agak tajam lidahnya mengecek ulama ko ke khalifah ko. Aja khalifah ko nya menasihati tapi agak kasar mungkin bahasanya. Kecek khalifah. Kalau bahasa Arab mungkin ustaz. Oh ustaz. Rasanya ambo ndak lo sejai Firaun lo dah. Dan engkau ndak lo sailok Nabi Musa. Kan ya tu. Ustaz ndak sailok Nabi Musa. Dan ambo ndak lo sejai Firaun lo dah. Tapi tetap je Allah suruh Nabi Musa mengecek ka Firaun, ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Wak masak sekampung mengecek kare-kare. Tak boleh. Orang kampung nak kandak Firaun gaya ndak ada membunuh bayi dah. Firaun tu membunuh bayi kerajaan. Kurang ajar. Lai lunak-lunak je ngecek ke orang itu. Maka kau perlu dah. Kadang awak ya maaf berdakwah kau perlu kesabaran memang. Menyuruh anak salat yo sabar. Menyuruh kawan salat sabar. Menyuruh orang untuk taat, ya sabar. Masalahnya nan tukang suruh kau tak sabar. Itu masalah. Sekali dua kali tak jadi dangana asam lambung wak naik sekali. Aku masalah. Ala turu-turu. Kalau ada apa-apa ibu-ibu diajai orang pi kare-kare no majai kecean kenyong. Rasanya ambo ndak sejai Firaun lo dah. Dan nampak ndak lu selok Nabi Musa lo rasul. Sedangkan Nabi Musa li surahnya ngecek elok-elok. Elok-elok salah ngecek koi. Jadi berdakwah tu apa ibu? Mengajak orang kailok tu agar terhindar awak dari musibah tu, ajak seorang elok-elok. Laya dojo orang mau majak elok-elok di luar tu. Tak ada masjid dan di luar tu. Di lapau kah, di kah, majak orang kanan elok. Mencegah dari yang mungkar. Maka akan terhindar. Tertahan musibah. Musibah tu kan turun. Tak jadi. Dia di kampung tu ada orang majak-ajak kanan elok. Ada ojo di kampung tu orang yang mencegah dari kemungkaran. Jangan itu karajo lah, isi-isi karajo waktu. Karajo tu. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kulah penghalang daripada terjadinya musibah. Kalau tidak ingin musibah ku terjadi balik, ajaklah orang kanan elok, cegah orang dari yang mungkar. Nah, kini bagi yang tertimpa musibah. Kalau tidak salah berapa korban jiwa totalnya se-Sumatera Barat? 68. 68. Ya. Oh, ambo nanti lambe informasi berarti. 68. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang belum ditemukan juga. Nah, untuk rencana awak, kalau ini orang beriman, beda. Tapi kalau yang tertimpa musibah itu bukan orang Islam, itu DP azab. Ini karena azab tapi DP-nya baru sebelum azab dan sabananya di akhirat. Nah, untuk orang beriman
Kita cari surah Asy-Syura tu balik. Tidaklah musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa kalian. Lalu lanjutan ayatnya, wa ya'fu an katsir. Agar Allah mengampuni dosa kalian sebanyak-banyaknya. Rupanya kalau musibah terjadi, orang yang korban tadi itu, korban jiwa dalam musibah kok, awak mencakap dibawa, ya dibawa. Tetapi di balik itu tu ternyata Allah ampuni dosa orang yang meninggal kok sebanyak-banyaknya. Banyak, berapa banyaknya Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Terkadang awak ditunggunya di Allah bertobat, tidak bertobat-tobat. Tunggu bertobat, tidak je bertobat. Dan dosa kadang babuek je. Tidak je bertobat. Aku kalau meninggalnya dalam keadaan modeko, masuk nerakonyo. Masuk nerakonyo kalau meninggal dalam keadaan modeko. Maka didatangkanlah musibah. Dengan musibah orang nan kanai tadi itu, kalau orang yang banyak dosa, Allah ampuni dosa-dosanya. Sehingga tidak jadinya masuk neraka. Kamu masuk sarugo karena terjadi musibah. Tidak jadi masuk nerakanya dah. Elok dia budak. Elok bagi beliau. Ustaz, nama meninggal tu ada lo. Ustaz lo, ulama lo, orang-orang elok lo. Tahu kami beliau tu orang-orang elok. Tu baru Ustaz. Kalau terjadi musibah tu terhadap orang yang orang soleh, maka untuk menaikkan derajatnya di surga. Seharusnya orang ko masuk surga meninggal biasa, masuk surga kelas ekonomi. Kelas ekonomi dapat surga sana. Lalu meninggalnya gara-gara musibah tadi, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang VIP. Elok dulu budak. Elok. Yang banyak dosa, Allah ampuni dosanya. Aturan masuk neraka tidak jadi masuk neraka, masuk surganya. Orang nan elok-elok, Allah tingkatkan surganya lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan do bahasa dewa. Ku bahasa salah. Atuh. Kulah berang Allah kawa. Ada orang yang cakap mana itu? Kulah berang Allah kawa. Oh. Lah murka Allah ka manusia. Ada orang yang cakap mana itu? Yo murka Allah tu. Yo berang. Itu harus buat teliti. Kalau ada orang ngecek-ngecek mereka itu, hati-hati. Wakican Allah berang. Cari ayat surah Al-Baqarah 155, 56, 57. 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kamu dengan sedikit dari rasa takut, lapar, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, banyak ratu abi ya tak? Banyak rumah hancur, banyak sawah tidak jadi. Tahbilu ba'ala caranya oleh Tuhan. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Banyak yang meninggal. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan, lahan pertanian habis dia. Akhirnya Allah rasuanlah di kalian. Begitu. Ayo lanjutan ayatnya.
wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi yang sabar. Berang lu sayang. Beri kabar gembira bagi yang sabar. Kata ulama, terkadang dak sesuatu tu manusia sendiri menunjukkan sayang tu ndak harus jo lunak. Kadang sekali-kali dikarehan, tapi sayang. Contoh dokter. Orang ko sakit gulo, kaki no lah busuk sampai ke lutut. Jo lutut sampai ke bawah busuk sadonya. Solusinya amputasi. Ketika dokter memotong kaki itu, jahit dokter ko elok. Potong kaki orang elok. Hah? Deknya sakit gulo, dipotong kakinya. Elokkah dokter tadi? Elok. Kalau cari sekilas, jahit na dokter dia. Kuduang na kaki orang sekilas. Maka mau ditulah apa ibu? Sebenarnya niat dokter ko elok. Biarkan penyakit ko menjalar ke yang lain. Maka dipotonglah kaki ko. Maka dari itu Allah datangkan musibah tadi. Agar apa? Agar orang yang berdosa Allah ampuni dosanya. Orang yang tidak berdosa Allah tingkatkan surganya. Orang yang selamat ada wak. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Badiaklah ke Allah lain. Lah coiko kejadian dak jo rami mosaji doh. Hati-hati sudah kau pem. Lah coiko kejadian bencana musibah terjadi indak jo mandake ke Allah Bapak Ibu. Hati-hati, ada naman lain. Tapi kalau lai dake ke Allah sadonya, ada harapan aman je sudah kau. Tapi kalau indak doh, hati-hati. Wah, ndak tahu apa yang kata jadi. Nah, di ayat 157 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila mereka tersimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa ko siapa punya? Allah. Kasih awak kembali ke Allah. Akece Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Itulah mereka, atas mereka curahan ampunan dari Allah dan rahmat Allah. Orang yang kena musibah, Allah curahkan ampunan dan rahmatnya. Berang Allah tu enggak? Indah. Berarti sayang Allah tu. Sayang. Maka jangan mengecek-ngecek. Lah berang Allah kawak. Tu dosa kadang ngecek. Tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan yang buruk kepada Allah tu dosa. Mereka itulah atas mereka ampunan dan kasih sayang Allah. Rahmat Tuhan, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Itu catatannya. Kalau ada musibah, jangan ngecekan Allah berang. Adalah berang Tuhan kawak. Itu dek sayang Allah tu. Cuman you agak karih. Tiba dia nak you balacui tu. Pindak jo mengarati sudah hilacui ko. Hati-hati ya Pak Ibu. Hati-hati. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Adalah azan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Maaf tadi terlambat tiba. Wah ini tak tahu pun itu orang jalan di bawah. Menjalang simpang Pangbuki ya dari bawah. Macet loh. Tiba simpang Buki
disuruh orang putar ke sebok. Yang putar kok terlambik jadinya. Semoga Allah jaga negara Jawa dalam kedamaian dan keimanan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.